Siapa yang nggak suka sama laptop tipis, ringan, kenceng, dan baterainya tahan lama? Apalagi kalau dari brand Apple, si MacBook. Warga kantoran pasti pada suka. Tapi kalau misalkan bukan dari brand Apple, pakai Windows dan CPU-nya pakai CPU HP, kira-kira pada suka nggak ya? Ya, jadi sampai hari ini, detik ini, siapa yang udah punya laptop Windows yang gunain CPU Snapdragon X Elite? Sepi bener nih, tapi gue akhirnya beli laptop ini dan maaf banget ya, dari beberapa pembahasan kemarin soal laptop Snapdragon, gue selalu idam-idamin kasus Fobook karena jualan port yang komplit. Karena port komplit kan adalah surga gitu ya. Cuma ya karena gue orangnya lebih suka tantangan ya, jadi gue pilihnya si Lenovo ini, Yoga Slim 7X. Agak lebay sih, mini port dibilang tantangan, padahal gue sebenarnya masih punya aksesoris USB hub MacBook lama gue. Jadi ya daripada nggak kepake, ya gue juga punya standnya pula ya. Jadi enak kalau dipakai kerja ya ala-ala minimalis setup ya, walaupun yang minimalis di setup gua itu cuma dompet gua doang karena habis buat beli laptop ini sih. Ya emang butuh perkorbanan sih ya. Emang gua pakai laptop apa sih sebelumnya? Katanya udah dijual MacBooknya. Ya gue sih pakainya laptop gaming harga terjangkau sebelumnya. Lo kalau penasaran gua pakai apa ya cek aja deskripsi. Itu bukan barang gua juga ya. Jadi ya gue belum sempat jual laptopnya ya, tapi nanti gua bakal jual. Oke? Cek aja di bawah. Tapi ya ini gua harus komplain ke Lenovo ya. Masa USB hub yang dikasih kayak begini masih ada port VGA-nya? Kayaknya padahal tuh yang dibuatin tuh bukan port ini. Port VGA menurut gue tuh udah punah. Kenapa nggak dikasih USB A lagi gitu buat pasang aksesoris biar lebih guna? Agak disayangkan memang cuma dapat satu USB A doang. Cuma gue dapetin laptop ini dengan harga yang sangat-sangat menarik. Gak tahu ada diskon apa pas gue beli, setidaknya dari harga 25 juta gue beli laptop ini cuma di 23 juta, 300 ribu doang gitu ya. Lumayan 1,7 juta lebih murah. Dan setelah gue pakai ini seminggu lebih, experience yang gue dapetin sekarang itu lebih banyak. Gak sekedar kayak kemarin gue cobain Asus Fobook yang super sebentar doang, tapi ya sebenarnya sih juga kurang lebih sama aja kayak sebelumnya experience-nya. Yang mungkin harusnya lu gak usah taruh ekspektasi terlalu tinggi. Ini laptop AI, laptop baru, laptop gimana-gimana, nggak usah. Ya padahal pas lu nyalain laptop ini pertama kali, muka gue aja tuh ya datar aja, karena ya saat lu nyalain ini kayak laptop Windows pada umumnya. Dan ini sebenarnya bagus karena jelas lu itu nggak diharuskan untuk adaptasi lagi karena memang secara penggunaan itu menggunakan sistem yang sama seperti laptop-laptop lama lu aja. Cuma sekarang itu pindah ke sistem ARM yang mungkin jadi salah satu alternatif terbaik buat lu yang pengen punya laptop dengan speed ngebut dan juga daya tahan baterai yang lama. Si Lenovo Yoga Slim 7X ini juga kurang lebih punya spek yang setara kayak kemarin, Snapdragon X Elite X1E 7800, lini terbawahnya Snapdragon X Elite saat ini pakai GPU Adreno juga dan NPU Hexagon-nya dari Qualcomm. RAM-nya 32GB 848 MHz, storage 1TB juga, top of the line lah buat spek sisanya untuk platform notebook saat ini. Selama seminggu nggak ada kecacatan sama sekali gunain laptop ini kecuali kompatibilitas software yang masih belum adaptasi ke ARM-nya aja. Jadi buat gua kerja sampai hari ini pun tidak ada hambatan yang menyebalkan. Hanya sampai saat ini belum ada Google Drive untuk sistem ARM ya. Ya sama satu sih, gua beli gini ya ada Wukong gitu, jadi harus nyobain gitu, kampret ya. Tapi nggak masalah, at least buat gue kerja sekarang bener-bener anywhere, anytime tanpa perlu mikirin bawa charger lagi. Bahkan kalau gue lagi traveling ya sama aja kayak gue pakai notebook tipis lainnya. Tinggal percayain sama charger HP gue 65 watt gitu. Dah gitu ya, sama lagi Lenovo ini gunain charger 65 watt. Jadi sama PD-PD-nya gitu. Gak makan waktu dan bahkan sekarang aja gue udah standby chargernya laptop ini untuk docking di tempat gua kerja. Kalau di rumah ya udah pakai charger handphone aja. Lalu bobot dan desainnya juga menjadi consider buat gua pilih laptop ini. Sedikit lebih kecil dimensinya dan juga ketipisannya cuma di 1,2 cm doang. Plus bobotnya cuma di 1,3 kg, kurang dikit ya. Kayak tinggal masukin tas pun ya aman banget, nggak ngeberatin sama sekali, dan gua masih ada spare untuk barang-barang lain masuk ke dalam tas gua. 25 juta bukan laptop gaming, ini hal yang wajib nih. Kalau tebel overpriced ya. Segi desain juga udah sangat baik. 14,5 inci, resolusi 3K ya, 90Hz juga, 16:10 rasionya dengan pakai panel pure sight OLED-nya Lenovo, 1000 nits peak-nya, 100% DCI IP3, Face Certified Display SDR juga, True Black 600 ya, Dolby Vision TUF, komplit banget ya, ini super mantap. Yang mana minusnya itu sebenarnya ya enggak 120Hz aja. Tapi it's okay karena ini bukan laptop gaming. Dan untuk mempercantik lagi ya, wajib juga nih lu semua gunain wallpaper dengan ada aksen hitam biar nggak rugi kalau panelnya ini udah OLED ya. Ya maksudnya buat pakai kerja itu sebenarnya udah oke. Buat nonton video udah
juga cakep banget ya. Memang kelas flagship lah experience ya. Plus ada kamera bump juga untuk webcamnya yang punya resolusi Full HD, ready Windows Hello juga, dan ready fitur presence sensing ya. Ya, ini fitur baru dari Windows yang mungkin maksimalin dari NPU-nya juga, karena nggak banyak laptop yang punya fitur ini. Tapi setidaknya gue udah cobain ini dan Asus kemarin itu ada. Emang buat apaan sih? Ya buat state laptop lo itu adalah laptop mahal. Lo nggak lihat layar, tinggalin laptopnya, dia bisa otomatis nge-sleep. Lo tinggalin laptopnya dan balik lagi, atau sensing lo muncul tuh di laptopnya, dia auto nyala. Ya pinter sih buat jaga privasi kalau nggak sengaja kita ninggalin laptop, plus ngirit baterainya juga. Ini nice fitur banget. Dan keyboardnya pula, Lenovo terkenal juga salah satu keyboard ternyaman buat ngetik. Jadi ya laptop ini pun sama, plus ada tombol Copilot Plus pula buat nge-state ini laptop Copilot Plus PC Microsoft juga, dan shortcutnya untuk Copilot sendiri sih. Sama buat touchpadnya pun dia punya udah super besar dan super nyaman buat kalian gunakan. Anyway, ngomongin Snapdragon di laptop ini, kali ini tuh gue udah sempat ambil beberapa data benchmark juga. Cuma ya memang agak ribet sih buat ngebandinginnya. At least di Cinebench R23 dia punya skor di 10 ribuan, terus juga 1100-an untuk di multi dan singlenya. Cinebench 2024 dia dapat skor di 879 dan 108 poin. Geekbench-nya itu di 13 ribuan untuk multinya dan 2400-an untuk singlenya, serta untuk Crystal Disk Mark itu punya speed rate-nya itu di 5100-an Mbps dan 2200-an untuk write-nya ya. Skor ini sih sebenarnya udah kayak Intel i7 High Series latest gen ya kurang lebih gitu. Dan memang agak sulit buat dibandingin memang. Beberapa software juga masih belum bisa dites, dan kalau bisa pun sebenarnya nggak bisa disamain langsung karena ini arsitekturnya berbeda. At least gua tes tanpa charging ya, dia punya masih bisa ngurang performance-nya di sekitaran 20%-an saat dites di Cinebench R23. Namun buat di Cinebench 2024 dia agak beda, malah pas dicopot skor multinya itu naik sekitaran 10-an%. Dan saat dites suhunya pun juga masih tergolong aman banget. Max out-nya di Cinebench R23 itu sempat nembus di 95 derajat Celcius, tapi secara daily use itu nggak akan kerasa panas sama sekali lu pakai laptop ini. Masih sama kayak VivoBook kemarin, ini laptop yang sangat bisa buat lu pangku seharian tanpa takut paha lu kebakar cuy. Cuma memang gua nggak akan bongkar laptopnya karena ini jelas laptop pribadi, kayak agak sayang aja gitu ya. Lo kalau penasaran isinya kayak gimana, cek aja di YouTube orang lain. Maaf nih pak, ini 20 juta gitu, gua nggak mau ngorbanin. Oke, kalau dipakai main game ya cuma beberapa title aja yang masih bisa untuk di sistem ARM ya. Nggak semua, tapi cukup oke buat unjuk gigi kalau Snapdragon ini punya potensi. Intinya nanti kalau misalkan bisa, itu harus punya spek yang mumpuni dan juga developer gamenya itu support sama sistem ARM. Kalau udah checklist itu sih, gue yakin minimal 60 fps mah game-game AAA di resolusi normal ya aman banget. Soalnya kayak GTA 5 aja, di settingan Full HD dia dapat rata-rata di 30 fps di settingan low-nya. Itu udah bisa main playable di 30 fps lancar juga. Cuma kadang masih ada frame drop saat muncul efek-efek grafis ledakan atau transisi, namun secara playtest benchmarknya itu kelihatan sih lancar-lancar aja. Malah lebih ke FPS lock gitu sih di 30. Di game kedua itu SOTR, Shadow of the Tomb Raider ya. Di settingan yang sama, di resolusi Full HD 30 fps dapat rata-ratanya, low setting juga presetnya. Ya ini untuk di DirectX 12 di sini kerasa kurang optimalnya, itu ya sebenarnya sama kayak GTA 5. Cuma ada tambahan di bagian audionya, itu kayak kurang jelas, bahkan suka masih keluar suara artefak gitu. Ya nggak tahu ini karena chipsetnya atau bukan, tapi secara overall itu bisa dapat 30 fps, ini udah bagus sih di low setting loh, lumayan banget. Jadi emang masalah laptop ini tuh cuma satu, developernya itu belum fokus ke ARM secara keseluruhan. Apalagi yang memang basis software itu nggak ngikutin coding style Microsoft, ya punya cara mereka sendiri buat bikin softwarenya, ya gua nggak tahu juga itu maksudnya gimana. Jadi ya mereka ya perlu waktu lagi lah buat bisa migrasiin softwarenya ke sistemnya Snapdragon ini. Itu pun juga masih sambil mantau perkembangan market share-nya laptop ARM juga. Kalau nggak banyak dan nggak menguntungkan untuk para developer, ya buat apa juga kan. Developer game pun juga sama, bahkan ditambah faktor satu lagi, buat apa mereka optimalin gitu ya. Orang game ya mereka aja udah mau utilize full performance spek laptop gaming rata kanan. Kenapa tiba-tiba harus laptop ini juga? Mending nanti aja gitu. Nunggu Snapdragon memang udah ada peruntukan di laptop gamingnya. Lihat aja gimana ARM di MacBooknya yang kabar udah bisa main game ya, tapi ya title game sekarang tuh ya kayak gimana gitu ya, masih kacrut banget kan, nggak banyak. Jadi ya kalau mau dibalikin lagi,
ya. Laptop ini buat sekarang tuh udah jelas untuk dipakai kerja, mobilitas itu lu dapat whole day baterai yang sangat-sangat useful tentunya, nggak lemot juga. Cuma memang sama kayak gue bahas kemarin, laptop ini masih belum bisa di penggunaan khusus seperti di ranah expert yang memang aplikasi niche punya. 3D modeling, arsitektur, bahkan software yang statistik pula, gue pun nggak yakin ini udah optimal di sistem ARM-nya. Cuma kalau penggunaannya kayak gue, office, web browsing, dan penggunaan softwarenya lebih ke penggunaan yang casual, ini get the job done-nya itu sangat-sangat baik. Ya gue pindah hati lah dari VivoBook ke Lenovo Yoga ini pun juga gue nggak ngerasa ada hal-hal yang nyebelin, kecuali si USB hub-nya aja mereka gitu ya agak wah gitu ya. Sisanya ya masih sama-sama device harian ya, mantep kok. Oh ya, kenapa gue ambil juga Lenovo ya, karena ya kebetulan store yang gue beli itu ada diskon buat laptop ini, jadi lebih murah ya. Jadi kenapa gue nggak ambil yang Asus ya, karena ya soal diskon aja sebenarnya, nggak ada yang lebih-lebih. Tapi tetap sih, ada nggak sih nih lu pada yang udah jadi beta testernya si Snapdragon ini? Beta tester loh, bukan ya kayak gue maksudnya ya. Dan kalau lu penasaran juga gimana gue setting laptop ini biar mantep, biar optimal, coba komen aja. Kalau kalian tertarik, nanti gue coba buatin videonya lagi biar asik aja gitu gue pakai laptopnya. Terus juga aksesoris yang gue gunain buat laptop gue, kalian juga bisa cek deskripsi, siapa tahu lu tertarik buat beli juga, oke? Jadi mungkin aja loh pembahasan gue dari Lenovo Yoga Slim 7X ini yang udah pakai Snapdragon. Kita lihat gimana perkembangan si Snapdragon ini bareng Microsoft-nya. Tentunya para OEM-nya juga biar bisa meramaikan pasar Windows ARM agar makin gede gitu ya. Like kalau kalian suka, subscribe ke channel Nyantai, dan follow semua sosial media kita yang ada di Discord yang ada di deskripsi semua linknya. Jadi sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye.